Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tampan Channel. Meskipun gua agak tampan, tapi setidaknya itu doa ya. Ya, hari ini gua bareng istri lagi staycation di salah satu hotel tertinggi di Kabupaten Banjar ya, dan bintangnya juga 4. Kira-kira hotel apa? Tapi sebelumnya kita intro dulu. Ya, hari ini gue sedang berada di Hotel Aston ya, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 11,8, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar ya. Jadi, gue sedang menikmati deluxe room. Istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan itu room mewah ya. Ya, tapi memang ini termasuk mewah ya. Harganya ini kalau di aplikasi perjalanan ya, itu di kisaran 400.000 ya, itu sudah sama breakfast dan beberapa fasilitas lain ya. Dan untuk kamar suite sebenarnya ada ya di atas deluxe itu, yaitu suite tadi itu berada di sekitar 1 juta ya. Dan perlu kalian ketahui ya, jadi jarak antara Hotel Aston ini dengan Bandara Internasional Samsudin Nur itu sekitar 18 km ya kalau dari Google Maps, atau sekitar 27 menit ya. Nah, jadi kalau di Google Map kayak gini nih, ada apa namanya? Tunggu dia. Nah, itu kan 27 menit 8 atau 18 km ya. Jadi dekat juga ya sebenarnya. Sinyal GPS hilang. Nani? Omae wa mou shindeiru. Duh, kagak gua ajak ngomong malah ngomong lu. Dasar. Yaudah, balik lagi ke topik ya. Sorry, biasa ini ya. Ada cewek tiba-tiba yang keluar suaranya ya dari handphone gua. Oke, kita mulai ya dari awal gua masuk ya. Gua mau cerita sedikit. Jadi hotel ini menurut gua sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup mumpuni ya. Karena apa? Waktu gua sama istri gua masuk ya, itu di pintu bawah atau LG ya itu namanya, mereka menamain itu, gua lihatnya dari lift ya. Jadi di LG itu gua sudah disambut dengan penjagaan, nah keamanan alias satpamnya ya. Jadi di sana kami dicek suhu tubuh dan sudah disediakan hand sanitizer. Nah, terus waktu mau ke lift, jadi di luar lift itu juga disediakan hand sanitizer juga. Terus kita naik lagi ya, 1 lantai, itu mereka sebut G. Itu juga sudah sesuai protokol kesehatan. Ada sekat gitu ya, sekat. Nah, jadi ada sekat antara resepsionis dengan customer ya, atau pengunjung kayak kita ya. Terus juga di situ juga disediakan hand sanitizer, dan juga oh ya, dan karyawannya ini ya, mereka sudah mengenakan masker dan juga face shield. Jadi ada yang mengenakan masker, ada yang mengenakan face shield ya. Jadi itu sudah aman, jadi juga ada batasnya ya. Terus juga gue akui ya, untuk para karyawannya ini cukup ramah menurut gue ya. Karena waktu pas di lift, gue berpapasan sama salah satu karyawan ya, tapi dari engineer itu kayaknya ya. Dia bisa diajak ngobrol gitu, dan sopan gitu ya. Jadi enak nih tamu kan kalau misalkan diajak ngobrol mau kayak gitu kan. Tapi kan ada juga nih yang biasanya ya, tapi nggak semua ya, yang karyawannya rada malu-malu. Jadi sama-sama jadi patung ya di dalam lift ya. Tapi di sini nggak. Menurut gua ya, bagi kalian ya yang ingin staycation di sini atau berkunjung ke sini dan berlibur di sini, mungkin
ini worth it ya. Kenapa jadi worth it gua bilang gitu ya? Karena protokol kesehatannya memang sudah mumpuni tadi ya, seperti yang gue ceritakan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke kamar ya. Jadi di kamar ini gue dapat 2 kejutan ya, dan ini menarik menurut gue. Sederhana, simple, tapi menarik. Waktu gue sama istri masuk ke dalam kamarnya ini ya, itu ditata dengan baik ya, bersih ya, gue akuin bersih. Terus tadi ya, 2 kejutan yang gue maksud tadi adalah ketika gue masuk, gue disambut dengan towel art dan juga buah selamat datang. Jadi yang kerennya ini ya, ada foto gue ya. Ini foto gue lagi kurus ya, rada-rada kurus lah. Sekarang kan udah gempal banget ya. Ini lumayan sudah kurus ya ini ya. Bukannya sudah kurus ya, lumayan lah kurus ya. Jadi sederhana, sederhana dan bisa menarik perhatian gitu ya. Kita lanjut ya. Jadi fasilitas lainnya adalah sama seperti hotel-hotel lain ya. Situ ada gelas, terus ada pemanas air, juga ada kopi-kopi, terus ada gula, teh dan lain-lain. Tapi yang menariknya ternyata di sini juga menerapkan anti plastik ya. Jadi tidak ada air mineral langsung dengan dengan botol plastiknya. Jadi di sini diganti dengan kayak gini, bos. Nah, jadi air ini diisi di luar, di depan lift itu sudah ada dispenser. Jadi di situ juga ada pilihannya nih, ada dingin, es kan, dan juga panas dan juga normal ya. Jadi sebenarnya ini lebih menguntungkan menguntungkan kita sebagai tamu ya, karena nggak bingung lagi. Dan satu lagi ya, di sini kalau di deluxe room ini juga ada kulkas, bos. Kulkas mini ya. Jadi cukup menarik. Tapi kalau untuk televisi sederhana aja ini, ukuran standar ya. Dan untuk bednya sendiri ya, ini sudah bed yang lebar menurut gua ya. Apalagi gua yang besar kayak gini ya, dengan bed yang kayak gini ukurannya, wah ini untuk tidur good, bos. Untuk tidur mantap ya. Dan empuk, ya kan, bosku empuk ya. Iya katanya sih, iya. Baik, terus kita lanjut ke salah satu ruangan sentral menurut gua ya. Sentral dan sentral. Itu adalah toilet atau WC ya. Jadi di sini antara toilet dan juga kamar mandi ya, gimana ya bilangnya ya, itu toilet tuh kamar mandi ya, sama lah istilahnya ya. Jadi di dalamnya itu ada tempat mandi, juga wastafel, sama kloset duduk ya. Nah iya, kloset yang duduk. Dan di sini yang menarik perhatian gue, istilahnya yang bikin gue takjub itu adalah ruangannya itu yang cukup besar ya. Jadi enak loh sebenarnya kalau sudah besar itu, ketika kita buang ya. Jadi rada nggak terlalu sempit ya. Jadi memang untuk buang hajat itu enak gitu ya, nggak terlalu sempit. Terus juga toiletnya bersih ya. Jadi gue akuin di sini untuk prepare-nya pada saat tamu ingin check in itu sudah dipersiapkan dengan benar. Oke, lanjut ya ke view. Nah, view ini maksudnya seperti apa? View yang ada di kamar ketika kita membuka jendela. Ya maklum ya, namanya juga di Kabupaten Banjar ini belum ada gedung yang tinggi, dan ini adalah salah satu gedung yang tinggi menurut gua. Jadi yang uniknya dan menarik adalah ketika kita membuka jendela itu, kita disuguhkan dengan pemandangan sawah yang hijau dan perumahan warga. Jadi itu ya, jadi ketika kalian buka jendelanya itu udah kelihatan ini sawah nan hijau dan juga perumahan warga ya.
Tapi di sini cukup menarik ya. Jadi kita disuguhkan dengan pemandangan apa istilahnya, pesona alam ya, khususnya persawahan. Oke, next, nggak sampai di situ ya. Tadi ketika gue sudah mulai jenuh di kamar, ternyata mereka juga ada resto, namun di sini dikemas dengan istilahnya tuh angkringan ya. Jadi tadi gue sempat ke angkringannya itu, dan menurut gue ini cukup worth it ya, worth it dari segi harga dan juga suasana ya. Jadi tadi juga ada live musik, terus posisinya itu berada di balkon ya. Jadi tadi gue sempat pesen ini ya, ada 4 sate pentol, itu seharga 23.000 ya. Tadi ukurannya lumayan besar loh. Terus ada 1 martabak ya gue pesan tadi, jagung bakar sama minum ya. Jadi ini totalnya 62.999 untuk berdua itu tadi ya. Jadi sudah dapat jagung, minum, 4 sate bakar-bakaran itu ya, martabak. Nah, dan itu buat santai sih enak ya. Secara umum sih good ya. Kalau soal rasa oke juga, standar lah istilahnya. Ya standar hotel ya, kalian tahu kan kalau gimana rasa hotel ya. Jadi standar hotel ya. Jadi masih cocok lah di lidah kita ya. Nah, terus juga di sini karena ini adalah hotel bintang 4, dia juga ada kolam renang. Dan kayaknya ini adalah kolam renang ini adalah salah satu tempat yang paling diminati dan paling favorit oleh para keluarga ya. Jadi tidak terlalu luas juga sebenarnya kolamnya itu, tapi enak gitu ya. Jadi di situ juga ada tempat santai, duduk santai buat kayak rebahan, jemuran gitu kan. Terus untuk airnya juga sepertinya itu selalu dibersihkan ya, jadi terlihat bersih ya. Dan itu sih bikin nilai plus ya untuk hotel ini juga ya. Dan satu lagi ya, fasilitas yang menurut gua cuma ada di sini ya, menurut gua ya. Tapi dari hotel-hotel yang sudah gue datengin ya, cuma hotel ini loh yang punya, yaitu dia ada fasilitas untuk meminjamkan sepeda, bos. Jadi kita bisa sepedaan santai ya. Jadi kayak gua sama istri gua sempat sepedaan ya. Jadi bagi orang yang suka goes ya, ini salah satu fasilitas yang menurut gua menarik dan sayang untuk dilewatkan ya. Dan terakhir yang gak bisa kita lewatkan, tentu aja ya, makan pagi. Ya habis sepedaan kan enaknya santai, minum kopi. Terus kalau sudah itu ya kita makan lah ya. Jadi di restonya Aston ini ya, gua akuin untuk suasana nyaman. Waktu pagi-pagi kita berada di restonya itu, ya santai lah pokoknya ya. Terus memang ada yang berbeda sih sebenarnya dari biasanya. Nah, kalau biasanya kita makanan itu ambil sendiri, ini kita diambilin ya. Ini khusus selama pandemi ya. Tapi misalkan kita mau ngambil 1, 2, 3 mungkin lauknya, nggak masalah ya. Mereka masih layanin gitu. Nah, terus juga makanan-makanan ini disusun dengan rapi ya.
kalau bisa gua nilai ya, hotel ini secara keseluruhan gua kasih nilai 90. Jadi untuk fasilitas oke, protokol kesehatan oke, terus juga suasana dalam kamar oke, dan harga juga bersahabat. Nah, bagi kalian ya yang ingin coba nginap di sini, kalian bisa langsung reservasi aja ya melalui online atau dari aplikasi online. Ini maksudnya bisa langsung DM Instagramnya ya, Aston, dan kalian juga bisa pesan melalui aplikasi perjalanan ya. Tapi kayaknya lebih enak langsung ngechat aja deh ke DM Instagramnya ya. Siapa tahu ada harga-harga menarik lagi ya. Kalau gua sih dapetnya di harga 400.000 ya, 400 ribu plus berapa gitu. Tapi nggak terlalu banyak naiknya. Oke, kira-kira cukup sampai di situ ya. Nanti gua bakal coba review hotel lain lagi kalau ada rezekinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.